Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai, halo, apa kabar sobat-sobat semuanya? Kembali lagi bersama saya, Nurul Fadila, di acara podcast PBSI Angkatan 22. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Yusuf Edi MSI. Baik, langsung saja. Nah, di kesempatan kali ini saya sudah membersamai narasumber kita yang sangat luar biasa. Penasaran? Baik, langsung saja. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah baik. Semoga segala sesuatunya dapat dipermudah ya, Kak. Amin. Nah, sebelum masuk pada inti dari pertemuan kita kali ini nih, Kak, boleh dong perkenalkan namanya siapa dan apa profesinya? Ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arba Alfitriatus Sofyan. Teman-teman di sini biasa memanggil Arba. Saya profesinya sebenarnya mahasiswi, masih kuliah, tapi sembari menjalankan usaha print. Gitu. Oh, gitu ya. Baik, jadi teman-teman semuanya, beliau ini adalah salah satu mahasiswa dan sekarang sudah merintis sebuah usaha. Baik, langsung masuk pada pertanyaan-pertanyaan nih, Kak ya. Pertanyaan pertama nih, apa motivasi yang kakak miliki sehingga bisa memulai usaha? Iya, sebenarnya yang motivasi saya kuat akhirnya membuka usaha ini tuh karena memang saya bercita-cita menjadi seorang pengusaha dari kecil gitu. Karena dari kecil tuh memang saya suka berjualan. Dari SD itu saya memang sudah mulai belajar jualan. Jadi saya ngambil penghapus, beli, dijual kembali di kelas gitu. Jadi sambil belajar gitu ya? Ya, nah memang sudah ada dari dulu tuh memang keinginan untuk usaha tuh ada, dan memang itu adalah impian saya. Itu cita-cita saya menjadi seorang pengusaha. Jadi sudah memiliki impian dari sejak kecil ya, Kak, untuk membangun sebuah usaha. Iya, betul. Baik. Nah, pertanyaan berikutnya nih, Kak. Boleh diceritakan sedikit bagaimana kakak bisa kepikiran untuk membuka sebuah usaha di kota Bangkalan ini, di usia yang masih sangat muda ini? Silahkan. Iya, jadi kepikirannya tuh soalnya gini, kan saya kuliah ya, saya pasti punya teman, dan itu bagian dari relasi. Saya otomatis sudah punya target sasaran, minimal saya sudah punya target pasarnya itu adalah rekan-rekan saya. Walaupun belum luas, tapi teman-teman saya jadi dipermudah. Itu menguntungkan saya. Dan nanti lama-kelamaan dari mulut ke mulut. Jadi memang berpotensi untuk dikembangkan. Walaupun saya di Bangkalan banyak yang sudah buka, tapi kan privilege itu saya masih kuliah, saya punya teman, saya punya target pasar. Jadi gitu. sudah ada targetnya. Iya, betul. Memanfaatkan teman. Memanfaatkan teman, sobat-sobat semuanya. Itu yang baik tapi. Baik, langsung ke pertanyaan ketiga nih, Kak. Sejauh ini kesan apa nih yang kakak dapat selama merintis usahanya? Kesannya itu sih, ketika pertama kali itu merasa mau memulai itu kayaknya ini terlalu nekat gitu kan. Tapi kalau nggak nekat, kapan mulainya gitu. Iya. Gitu. Padahal modal awal itu saya nggak punya uang, nggak punya pemasukan, tapi udah yuk pinjem, mulai gitu. Jadi pas awal-awal itu memang modalnya nekat. Iya, betul, nekat. Walaupun hati gemeter tapi tetap gas gitu. Penting ada niat dan usaha gitu. Betul. Nah, masuk pada pertanyaan berikutnya nih, Kak. Tantangan terberat apa yang kakak hadapi selama proses menjalankan usahanya nih? Kalau yang saya rasakan, kalau dari pribadi saya ya, secara mental itu nggak semua pihak keluarga saya itu mendukung. Maksudnya ada yang kakak saya ini lebih protektif ke saya, udah kuliah saja, nanti ini kan udah dibayarin, kuliah aja. Nah itu secara nggak langsung sebenarnya membuat mental down karena serasa nggak didukung. Tapi saya mencoba, yaudah ini Mbak, aku buktikan kalau ini nggak mengganggu kuliahku. Dan saya memang menjalankan hobi, bukan untuk cecer target uang gitu sebenarnya. Iya, berarti menjadi hobi juga. Ya betul. Dan sebenarnya ada masalah terberat juga ketika
perjalanan kan kurang lebih 1 tahun ya perjalanan saya itu ketika printer itu bermasalah. Gimana tuh Aduh, nah jadi pas printer itu bermasalah, ketika menerima pelanggan terakhir terus printernya macet. Saya belum ngerti itu printernya harus diapakan, terus gimana, belum mengenal printer itu gitu. Akhirnya ya udah di stop dulu untuk penerimaan orderan lah gitu. Tapi nggak lama di vakum gitu ya? Iya, jadi semasa itu ada mungkin seminggu, 2 minggu atau 3 minggu lah gitu. Saya stop untuk nggak nerima pesanan gitu. Jadi nganggur gitu. Ya betul. Jadi fokus ke ini perbaiki dulu gitu. Nah, pertanyaan berikutnya Kak. Menurut Kakak nih yang sudah memiliki usaha sendiri di usia muda, pekerjaan yang paling berat menurut Kakak bagi kalangan generasi muda saat ini itu apa? Karena kan kalau saya lihat nih sekarang generasi muda itu lebih condong bermain gadget gitu Kak, tanpa memikirkan apa ya pendidikannya atau masa depan atau pekerjaannya gitu. Iya, Kak. lebih lama di depan layar kaca ya, layar HP gitu daripada dengan dunia nyatanya. Gitu, Kak. Kalau saya sih pekerjaan terberat, semua pekerjaan itu ada masa berat dan masa ringannya sebenarnya. Jadi enggak setiap pekerjaan, seringan apapun pekerjaannya pasti ada masa berat dan masa ringannya. Nah, tapi yang terberat itu adalah memulainya. Memulainya. Ya, itu dia, memulainya. Yang susah. Walaupun dia bekerja, naruh lamaran, kalau nggak memulai ya sudah pengangguran kan gitu ya. Walaupun dia bekerja atau mau buka usaha ya tetap memulainya itu yang berat, itu saja. Untuk memulainya itu sangat berat. Iya betul. Baik, pertanyaan berikutnya nih Kak, boleh dong saya minta tunjukkan foto-foto pada saat Kakak memulai usahanya, biar sobat-sobat di luar sana juga tahu nih bahwasanya memulai usaha dari waktu muda itu sangat menyenangkan dan melatih mental kita. Iya, betul sekali sih, benar melatih mental. Nah, ini aku ada beberapa foto ya. Jadi saya itu kebetulan foto-foto dokumentasi saya pas lagi melakukan ngeprint itu belum ada karena nggak didokumentasikan gitu. Adanya yang tersimpan ini. Jadi proses saya ketika awal saya, bentar saya cari dulu ya. Nah, ini ketika saya itu memesan printer pertama kali. Ini adalah printer saya yang saya gunakan. Nanti boleh gitu ya. Nah. Oh, jadi kalau lebih printernya seperti ini Iya. semuanya. Ini adalah model printer sebenarnya paling murah di kelasnya sebenarnya, tapi tergantung penggunaannya gitu. Jadi saya memang nyari harga yang murah Yang gitu. penting sudah ada Bisa niatan ya. untuk membeli gitu ya Mbak ya. Ya, biar betul. ada. Baik. Nah, ini kemudian ada, saya boleh tunjukkan foto itu ya. Jadi prosesnya tuh awalnya saya hanya menerima print dalam hal itu seperti print biasa saja, print hitam putih dan warna gitu. Seperti ini print warna biasa di kertas. Nah, kemudian upgrade menjadi kemajuan nih, saya mulai cetak stiker. Ini cetak stiker, ini ada di videonya ya, nanti boleh ditampilkan. Nah, jadi ada perkembangan seperti itu ya Mbak. Nah, bahkan ini yang paling terbaru, baru semalam saya buat produk, ada yang mesen itu. Nih, ini box kemasan. Wah, sangat luar biasa ya sobat-sobat semuanya. Masih muda sudah bisa mengembangkan usahanya sendiri seperti itu. Ya. Dan ya lumayan lah kalau kayak gini harganya semakin naik lah level harganya Ya, gitu. apalagi di saat ini ya Mbak ya. Ya betul. Baik, nah pertanyaan berikutnya nih Mbak. Selain berwirausaha, kegiatan apa yang sering Mbak lakukan di luar jam kerja? Oke, saya biasanya setelah kuliah itu sekarang
ada les privat, saya mengisi les privat gitu. Untuk anak TK dan sampai SD itu membaca dan berhitung. Oh, jadi ada kerja sampingan. Iya betul. Nah, jadi sobat-sobat semuanya, kesimpulan dari podcast kita kali ini yaitu mulailah dari hal-hal yang kecil untuk mendapatkan hal yang besar seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada kakak sudah meluangkan Sama-sama. waktunya di acara kali ini. Baik, saya Nurul Fadila sebagai pemandu acara podcast kali ini pamit undur diri. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu memesan printer pertama kali. Ini adalah printer saya yang saya gunakan. Nanti boleh gitu ya. Oh, jadi kalau ini printernya seperti ini Iya. semuanya. Ini adalah model printer sebenarnya paling murah di kelasnya sebenarnya, tapi tergantung penggunaannya gitu. Jadi saya memang nyari harga yang murah Yang gitu. penting sudah ada Bisa niatan ya. untuk membeli gitu ya, Mbak ya. Ya, Biar betul. baik. Nah, ini kemudian ada, saya boleh tunjukkan foto itu ya. Jadi prosesnya tuh awalnya saya hanya menerima print dalam hal itu apa namanya, seperti print biasa saja, print hitam putih dan warna gitu. Seperti ini print warna biasa di kertas. Nah, kemudian upgrade menjadi kemajuan nih, saya mulai cetak stiker. Ini cetak stiker, ini ada di videonya ya, nanti boleh ditampilkan. Nah, jadi ada perkembangan seperti itu ya, Mbak. Nah, bahkan ini yang paling terbaru, baru semalam saya buat produk, ada yang mesen itu. Nih, ini box kemasan. Wah, sangat luar biasa ya sobat-sobat semuanya. Masih muda sudah bisa mengembangkan usahanya sendiri seperti itu. Ya. Dan ya lumayan lah kalau kayak gini, harganya semakin naik lah level harganya Ya, gitu. apalagi di saat ini ya, Mbak ya. Ya betul. Baik, nah pertanyaan berikut ini, Mbak. Selain berwirausaha, kegiatan apa yang sering Mbak lakukan di luar jam kerja? Oke, saya biasanya setelah kuliah itu sekarang ada les privat, saya mengisi les privat gitu. Untuk anak TK dan sampai SD itu membaca dan berhitung. Oh, jadi ada kerja sampingan. Iya betul. Baik. Nyambi lah, nyambi. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Kak, boleh dong berikan penggal kalimat untuk saya pribadi dan sobat-sobat semuanya agar kita itu memiliki motivasi dari kakaknya yang sudah memiliki keinginan untuk memulai usaha, agar kita mungkin suatu saat nanti bisa menjadi seperti kakak seperti itu. Oke, ya. Saya itu sih ada memang kata-kata, boleh saya lihat ya biar takut salah kalimatnya. Jadi jadi ini. Mulailah sekecil apapun itu, mulailah. Karena ketika kita diam, bisa jadi orang lain sudah menempati terlebih dahulu tempat yang seharusnya kita berada gitu. Dan tambahan ya Mbak ya, jadi dan jangan lewatkan kesempatan, wujudkan mimpimu dengan tinggalkan layar HP-mu sejenak gitu. Jadi karena kenapa saya membahas ini, karena kalau kita tidak bisa memanfaatkan teknologi, kita yang dimanfaatkan teknologi. Kita akan kalah sama teknologi. Teknologi itu semakin canggih, Mbak. Teknologi semakin canggih, kita harus lebih canggih daripada teknologi. Betul sekali, Kak. Apalagi di era yang modern saat ini. Betul. Ya,
Sangat rugi kalian menghabiskan waktu lebih lama melihat layar HP daripada mencoba memulai gitu. Mencoba memulai hal-hal baru. Betul. Ya, Mbak. Baik. Mbak Mufakat. Sudah. Nah, jadi sobat-sobat TBSI semuanya, kesimpulan dari podcast kita kali ini yaitu mulailah dari hal-hal yang kecil untuk mendapatkan hal-hal yang besar. Nah, menurut Nah, baik sobat-sobat semuanya. Jadi kesimpulan dari podcast kita kali ini yaitu mulailah dari hal-hal yang kecil untuk mendapatkan hal-hal yang besar.